Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, halo Bu Erma, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi bersama saya, Neneng dan Erma. Jadinya bincang cantik Neng Erma. Oke, pada Always. hari ini kita mau kenapa? Always. Always. Oke, jadi kita mau ngupdate ya, ngupdate masih tentang awan-awan tinggi dan indah ya. Berarti kemarin tuh bukan kemarin apa tadi ya? Tadi tuh aku lihat salah satu postingan tentang badai hujan ya, hujan yang disertai dengan badai yang terjadi di kota suci Mekah. Dan kebetulan itu videonya itu lagi di apa namanya di dalam masjidnya ya, jadi membasahi Ka'bah gitu. Nah, kira-kira ini gimana ini gambarannya lagi di sana ada musim surut kan jarang ya gitu. Jarang di sana itu terjadi hujan gitu ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang sih udah mulai banyak ya hijau dan lain sebagainya gitu. Nah, itu mungkin juga bisa diceritain bagaimana kabar daripada dari perubahan apa namanya musim juga yang mungkin udah mulai berubah di sana gitu kalau bisa. Jadi kita mau terbang kemana lagi hari ini? Ceritanya hujan badai di Mekah ya. Hujan badai Ya, di Mekah ceritanya gimana nih menurut satelit gitu dari pengamatan di ya, atas sana di Mi'raj gitu. Bagaimana ya, ya. satelit memantau gitu kan. Kasih. Sebelum itu kita update dulu kondisi taifunnya ya. Ya, Taifun. Oke. Ya, jadi ini kita pantau dulu. Kita langsung di sini ada Saudi Arabia ya. Saudi Arabia, Mekah ada di sekitar sini ya. Ini adalah Mekah. Mekah itu dekat sebenarnya dengan aliran sungai ini ya. Sungai apa ini? Kok laut sungai? kan, Laut ya, sorry. laut kan itu. Ya, laut. Terusan Suez ya. Oke, karena kalau di Sadewa ini kan tidak mengcover daerah itu, tapi kita setidaknya tahu bahwa posisinya ada di sini ya, sekitar Iya. sini. Kemudian kita Oke. pengen tahu update kondisi apa Haishen kemarin ya, Haishen dan Maisak. Maisak Oh iya, sudah sebagaimana sampai kita mana dia? ketahui ya, sebagaimana kita ketahui dia sebenarnya sudah hilang ya kan, tinggal Haishennya aja. Haishennya ada di sini, dekat sekali dengan Taiwan ya, dan juga Jepang ya, daerah Jepang ya, gitu. Ini mata badainya dari sini. Sebenarnya di laut sih, lebih banyak di laut. Tapi area yang pinggiran-pinggirannya itu masuk juga, maksudnya mempengaruhi juga kawasan Kumamoto ini ya, Kumamoto. Kemudian juga di daerah Taiwan ini juga akan terpengaruh gitu. Saya kira gitu. Di sini untuk lebih meyakinkan lagi, di sini dikatakan Haishen masih ada di sini ya, Haishen. Dan Maisaknya sudah nggak ada. Jadi dan kita bisa lihat juga bahwa di Samudra Hindia sama seperti kemarin, di sini ada daerah depresi ya, ada depresi tropis. Depresi tropis itu adalah cikal bakal bibit yang akan menjadi siklon tropis. Jadi kemungkinan akan ada siklon tropis selanjutnya di Samudra Hindia di dekat Sumatera. Mungkin ini akan jauh lebih berpengaruh terhadap cuaca di wilayah Indonesia, terutama di bagian barat, karena ada keberadaan depresi tropis di Samudra Hindia ini. Jadi patut atau perlu diwaspadai. Nah, depresi tropis ini kalau kita lihat di sini, itu kan pasti juga punya pengaruh kan terhadap wilayah-wilayah di utaranya. Seperti di sini ya ada India, kemudian di sini di Afrika, di sini ada Afrika, dan tadi yang kita bahas itu adalah Saudi Arabia dan Mekah. Mekah ada di sini kan ya. Di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada depresi tropis di 91S ini. Artinya apa? Artinya bahwa sel tekanan rendah sekarang sedang terbentuk di Samudra Hindia bagian tengah ini, yang akan mempengaruhi keseluruhan wilayah di sekitarnya, terutama di Afrika ini. Di bagian di daerah wilayah Afrika akan dipengaruhi, dan India. India ini Afrika di sini kan. Itulah kenapa saya kira hujan badai yang terjadi di Mekah atau Saudi Arabia saat ini
itu mendapatkan remote effect dari depresi tropis, pembentukan depresi tropis yang hampir melingkupi seluruh wilayah di Samudra Hindia. Karena kita lihat di sini bahwa awan-awannya melingkupi hampir keseluruhannya, begitu ya. Termasuk di wilayah kita, di bagian barat Indonesia itu sudah masuk ke wilayah Sumatera juga. Kemudian di Laut Tiongkok Selatan di sini juga sudah banyak awan, gitu. Jadi potensinya akan beberapa hari ke depan mungkin akan berpeluang untuk hujan, walaupun kita perlu cek lagi di sadewanya seperti apa. Nah, itu adalah gambaran bahwa 91S inilah ya kemungkinan yang punya pengaruh terhadap pembentukan hujan badai tadi. Nah, bagaimana kita cek sekarang dengan data hujannya? Ini adalah data hujan 3 jam terakhir pada hari ini. Ternyata memang ada hujan yang berpusat di Afrika begitu ya. Dan hujannya ini kalau kita lihat di sini membentuk rain band gitu ya. Rain band itu maksudnya kayak pita hujan. Jadi dia memanjang seperti pita kan. Ada garis gitu ya, memanjang seperti itu. Sehingga ini kemungkinan ada keterkaitan gitu. Pita hujan ini maksudnya saling berkaitan konveksinya begitu ya, saling berhubungan. Nah, kalau kita lihat di daerah mana tadi? Daerah sini ya. Itu ya kalau di sini memang satelit atau data model ini tidak bisa menggambarkan persis adanya daerah sini kan kalau nggak salah tadi ya. Maka hujan di sini ya selama 3 jam terakhir ini. Tapi mungkin kalau secara angin kita bisa lihat di sini anginnya kencang juga begitu ya. Walaupun di sini nggak kelihatan berapa gitu kecepatannya ya. Tapi di sini ada, kalau kita perhatikan di sini ada convergence. Jadi ada pusaran air di utaranya, utara Mekah ini yang angin ya? Ya, ada pusaran angin di utara dan kalau kita lihat di Samudra Hindianya tadi karena ada depresi tropis. Nah, seperti ini ada apa? Pertemuan gitu ya kayak. Ya, ini kan kelihatan kan di sini ya. Depresi tropisnya kan di sini nih. Ini yang bibitnya yang akan menjadi siklon tropis. Nah, sehingga angin-angin yang melintasi benua Afrika ini dipengaruhi oleh depresi tropis ini, gitu. Jadi kejadiannya di sini, tapi di remote, gitu ya, sehingga angin-angin di sini itu bergerak lebih kencang dari biasanya. Sehingga inilah sebenarnya yang mempengaruhi kenapa ada hujan badai tadi ya, hujan dengan angin kencang yang terjadi di Mekah begitu. Jadi ada rain band dari Afrikanya dan juga ada penyebab yang kedua ada depresi tropis. Ada 3 penyebab dan ada pusaran di sini di daratan di utara Mekah. Arab Saudi ya. Ya, saya kira itu penjelasan ringkas ya. Nah, sekarang kalau kita pengen tahu bagaimana kondisi prediksi besok ya, kita mungkin perlu cek ini. Hari ini sih mendung-mendung aja sepertinya ya di sana ya. Coba kita lihat hari ini hujan apa enggak sebenarnya gitu. Tanggal 4 ya, jam 16. Prediksi hujan. Emang enggak ada hujan ya? Sepertinya. Nah, ini enggak ada hujan di sana sih. Di Semarang ya? Oh, kondisi aku, iya. Iya, kondisi. Hari ini nggak ada, kemarin on the way, kemarin on the way menjelang Semarang yang kemarin kita sempat bahas. Ada gerimis-gerimis kecil aja. Memang ini sepertinya nggak terlalu signifikan sih hujannya ya. Gerimis-gerimis aja. Di sini alhamdulillah. Oh iya, sore hujan yang kemarin kita bicarakan kan. Ya, ini Semarang daerah sini. Ya, yang hari kemarin itu kan prediksi besok berarti nggak hujan ya. Hari ini juga nggak hujan, yang jelas kemarin pas baru nyampe itu yang aku on the way itu hujannya kecil tuh di jalan. Nah, sampai sini sore hujan terus anak-anak tuh terjebak, jadi mereka keluar gitu ya. Keluar sih jalan kaki aja sih. Terus berarti memang hujannya berarti besok kemarin ya, hujannya agak lama jadi kita agak worry juga mereka mau pulang, soalnya si ini nih yang kecil si Nong. Besok masih di Semarang? Masih. Atau mau udah jalan? Ini kalau Semarang besok seperti ini kondisinya ya dari jam 2 3 bukan
persisnya hujannya tidak ada di Semarang sih, tapi ada di daerah ini nih, di timurnya Semarang sih. Timurnya Siap. Semarang, Purwodadi. Itu tanggal 5. Nah, tapi malamnya mendekat ke Semarang, ini kan bergeser. Kelihatan besok ya, besok. Itu hari Sabtu. Hari Minggunya bagaimana? Hari Minggunya nggak ada. Hari Minggu aman sepertinya. Nggak ada hujan. Kalau anginnya bagaimana? Kalau secara angin sih biasa ya, sudah ada pelemahan ya. Dibanding dengan kemarin-kemarin ya, waktu Maisak. Anginnya sudah di darat terutama sudah banyak mengalami pelemahan. Jadi untuk kegiatan outdoor aman insya Allah tanggal 5 dan tanggal 6 di seluruh Jawa. Ya, kita juga sebenarnya aku pengen juga keluar gitu. Cuman masalahnya ini data terbaru kan penambahan kasus jadi 3.000. Betul. Jadi otomatis ya udah safety-nya mah di indoor aja. Kecuali ya di daerah yang sepi banget gitu. Tapi kan besok weekend ya, jadi kalau keluar pasti banyak orang juga di luar. Iya. Ya, saya kira itu update cuaca dan penjelasan singkat mengenai kenapa ada hujan badai di Mekah Mukarramah. Yes. Nah, yang terkait dengan Mekah ya, Mekah kan selama ini ya dari zaman dulu lah gitu, daerah gurun pasir sebagaimana tadi Afrika ya. Afrika juga ya, atau yang tadi di atasnya di benua Afrika tadi ya, yang dekat dengan Saudi Arabia tadi kan juga ternyata ada hujan dan lain sebagainya ya. Iya. Jadi berarti kapan mereka kekeringan sebagaimana zaman dulu? Berarti mungkin sekarang udah gimana sudah berubah apa? Ya enggak juga. Ini kan kita bicara cuaca. Jadi cuaca itu kan perubahannya adalah jam-jaman begitu ya, harian gitu ya. Sehingga kita juga bisa menyimpulkan gitu sih. Yang pasti kalau kita lihat bahwa. Tapi ada nggak sih studinya, artinya lagi ada risetnya nggak tentang riset tentang climate change hanya menunjukkan bahwa ada kenaikan suhu udara aja di suhu temperatur gitu, suhu permukaan di global, di seluruh bumi. Malah temperaturnya naik malah. Ya, temperatur naik itu kan artinya justru akan mendatangkan banyak kelembapan ya kalau secara logikanya. Sehingga ya memang akan karena banyak penguapan gitu ya. Iya, banyak penguapan dan seharusnya akan banyak hujan sih malahan gitu. Ya, gitu. Oke. Tapi jadi kenaikan suhu itu kenapa? Pengaruhnya apa itu? Pengaruh dari apa gitu? Ya kan selama ini yang sudah disimpulkan adalah berkaitan dengan aktivitas manusia yang melepaskan gas rumah kaca CO2 itu kan di atmosfer yang terlalu banyak berlebihan. Jadi ya ada kaitannya dengan itu, itu sudah disimpulkan kalau itu sudah conclude dari tahun 80 ya, 1980 sampai sekarang kenaikannya seperti stick golf gitu. Ya harusnya itu enggak gitu, tapi ini lebih cepat begitu, lebih cepat dari yang diestimasikan kalau secara alamiah saja. Seandainya tidak ada tambahan CO2, konsentrasi CO2 yang dilepaskan di atmosfer karena aktivitas manusia, maka seharusnya kenaikannya itu flat aja, maksudnya landai. Tapi sekarang ini kan eksponensial karena menyerupai stick golf itu karena itu gitu. Jadi kenaikan yang sekarang itu sebenarnya nggak wajar. Ya, climate change memang terjadi, tapi efeknya tiap wilayah, tiap daerah secara spesifik beda-beda. Intinya itu. Oke. Tapi menarik banget ini ya, kayaknya kalau misalnya ke depan bisa kita buka atau bisa mungkin kita akses ya terkait dengan hasil-hasil penelitian tentang tentang iklim, tentang perubahan bumi ini, karena gini ya, karena aku lihat misalnya ada video yang dia itu mengupload dari mulai misalnya daratan Jazirah Arab yang berubah gitu ya, misalnya dari gersang, terus dia mulai kemudian menghijau gitu ya. Yang dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat ya? Gitu, ada kan juga yang mengaitkan itu kan? Iya. Gitu ya, memang juga sudah dikabarkan, tapi maksudnya hal seperti itu apakah memang dia memang dari dulu tuh tidak seperti, ataukah itu tuh adalah siklus
yang cuman mungkin siklusnya agak panjang begitu ya, yang dia Iya. akan balik lagi Ada, Cek, pada ada. dinasti. Pasti ada risetnya, Cek. Pasti ada risetnya. Itu masuk ke hidrologi sih, riset-riset hidrologi. Jadi ada kaitannya, pasti ada penjelasannya mengapa dulunya kering, terus sekarang berair, terus kering lagi, misalnya kayak gitu tuh ada, pasti ada. Cuman saya belum pernah Ya, dan ya, belum ya. menyiapkan itu untuk Ya jadi nantilah diskusi. kalau Ya, ada kapan-kapan penemuan perlu kita baru. cek gitu ya, secara ilmiah Heeh. bagaimana sih Yang gitu. artinya yang sesuatu yang up to date, jadi kita bisa compare gitu dari sisi Betul, apa betul, hasil-hasil penelitiannya betul. tidak hanya ya memang sih foto, video juga kan itu juga bagian daripada fakta kan, tetapi kan fakta adalah fakta gitu kan Proses di tentang balik fakta itu yang perlu dijelaskan ya. secara saintifik kali ya. Iya, atau kalau ya fakta adalah fakta kan, tinggal kan bagaimana kita menerjemahkan kan sebenarnya begitu kan. Ya, Nah, ya. penerjemahan dari fakta itu kan bisa bisa secara ilmiah ataupun juga sembarangan. Sebenarnya sih hakikatnya kita boleh-boleh aja menafsirkan apapun, namanya kita berbrainstorming terhadap dunia ini kan begitu, itu namanya kan Betul, betul. mengoptimalkan ya akal pikiran kita gitu. Cuman memang kalau kita mau lebih wise, berarti kita harus agak banyak punya referensi untuk membahasnya. Begitu. Mungkin gitu ya Setuju. kali ya. Ya, ya, betul. Setuju saya. Oke, Oke, oke. oke. Laporan tentang cuaca updatean sama sedikit ya kaitan dengan yang agak global dikit. Tadi terima kasih sudah diajak jalan-jalan lagi ke luar angkasa, ke luar Eh, angkasa, ke atas bumi sudah diajak terbang. Terima kasih. Terima kasih untuk para ilmuwan yang sudah ya itu mungkin juga ilmuwan dari global ya, ilmuwan dunia juga yang ikut turut serta. Mudah-mudahan ilmunya tetap bermanfaat. Ya, amin, sayang. amin, ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih Berma. Kita Eh, lanjut lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih gigi.